Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Indonesia, saya yakin kalian tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan. Sebelum saya membahas lebih lanjut, yuk alangkah baiknya kita bernyanyi bersama untuk mengenal lebih dekat tentang Indonesia dengan menyanyikan lagu Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Wah, bagaimana nih? Sudah semangat sekarang? Sahabat Indonesiaku, negara Indonesia adalah negara kepulauan. Adapun pulau-pulaunya yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Wilayah Indonesia berupa kepulauan, yakni antara pulau satu dengan pulau lainnya disatukan oleh laut sehingga tercipta keberagaman yang ada di negara ini. Negara Indonesia mempunyai pulau sebanyak 17.000. Jadi tak heran jika negara Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki segudang keunikan di masing-masing wilayahnya, baik dalam segi ras, budaya, adat, bahasa, dan lain-lain. Keberagaman yang ada di Indonesia membuat UNESCO menetapkan beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Salah satunya adalah batik. Batik adalah kain yang dilukis dengan menggunakan cairan lilin malam dan menggunakan alat bernama canting sehingga terbentuk lukisan-lukisan yang bernilai tinggi. Batik resmi ditetapkan UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Jadi, setiap tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Batik Nasional. Batik juga sebagai identitas negara loh teman-teman dan ciri khas warga negara Indonesia. Batik secara historis berasal dari zaman nenek moyang pada abad ke-17. Motif batik yang mendominasi pada saat itu adalah motif batik binatang dan tanaman. Tetapi seiring berkembangnya zaman, motif batik pun berkembang menjadi motif batik yang menyerupai bentuk awan dan relief candi. Kerajinan batik dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Arca Bhairawa, contoh arca Majapahit yang dibuat di Sumatera pada abad ke-14. Batik meluas di Indonesia pada akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Batik cap dikenal di Indonesia pada usai perang dunia pertama atau tahun 1920. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia menyebabkan motif batik yang ada di Indonesia pun beragam. Contoh batik yang ada di Indonesia beserta tempat asalnya. Motif batik 7 rupa dari Pekalongan, motif batik Sogan dari Solo, motif batik Gentongan dari Madura, motif batik Megamendung dari Cirebon, motif batik Keraton dari Yogyakarta, motif batik Parang dari Pulau Jawa, motif batik Kawung dari Jawa Tengah, motif batik Pring Sedapur dari Magetan. Sahabat Indonesia, penghasil batik terbesar di Indonesia adalah kota Solo, kota 1000 cerita. Jadi tak heran jika kita berkunjung ke sana, kita akan menemui pengrajin dan penjual batik. Harga batik pun bermacam-macam. Ada yang mahal di tiap meternya dan ada pula yang masih aman di kantong pelajar seperti kita. Yang jelas kita harus bangga terhadap batik karena produk asli bangsa Indonesia. Sebab sebagaimanapun pengrajin batik perlu melalui proses yang sangat sulit. Butuh ketelitian
kejelian, ketekunan, kesabaran untuk membuatnya. Itu dia paparan saya terkait batik Nusantara. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari realitas di atas. Sebagai pemuda mencintai bangsa, yuk kita memperkenalkan batik dimanapun dan kapanpun dan dengan cara sebaik apapun. Karena 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Soekarno. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.